Selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy. Sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan dan hobi literasi cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Oke, kita telah sampai pada tutorial yang ke-54 ya, masih dasar agak menengah ya, intermediate lah ya, sudah. Tentang Java Core ya, pondasi-pondasi Java. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk melakukan bagaimana membandingkan dua objek ya yang kita ciptakan sendiri. Jadi ketika Anda membandingkan dua objek, maka Anda perlu mengoverride apa yang dimiliki oleh semua objek pada Java, yaitu di samping toString ya, public to string. Setiap objek pada Java juga memiliki metode equals dan hashcode ya. Jadi di samping toString yang biasa kita lakukan, kita override untuk menampilkan isi objek. Di Java juga memiliki metode equals ya, setiap objek pada Java ya, objek sebagai supertype ya, atau induk dari semua objek pada Java ya, nenek moyangnya Java. Jadi setiap objek itu memiliki di samping toString juga memiliki equals dan hashcode yang bisa dipakai untuk membandingkan objek ya. Nah, di sini kita akan melakukan bagaimana mengoverride atau mendefinisikan ulang kedua metode ini sehingga sesuai dengan objek yang membandingkan kode objek yang kita ciptakan sendiri ya. Oke, begitu. Kita lihat dulu diagram yang akan kita realisasikan di sini ya. Oke, di sini nanti kita akan mengoverride ya metode equals dan metode hashcode ya. Nah, kita akan ciptakan sebuah kelas dengan nama pegawai, lalu kita ciptakan dua objek di sini. Misalnya objek pegawai satu, objek pegawai dua ya. Nah, kelas objek itu sendiri nanti memiliki 5 variabel instance ya, 3 string, satu integer dan satu double ya untuk gaji. Di mana di dalamnya kita akan definisikan konstruktor kelas pegawai ya dengan 5 parameter ya yang memberikan nilai variabel instance dari setiap parameter yang ada pada konstruktor tersebut. Oke, ini untuk menciptakan objek nanti dari kelas pegawai. Kemudian untuk uh, equals-nya nanti ya, pertama kita lakukan ini ya, kita override ya karena hasil equals adalah boolean ya. Maka kita kasih nilai keluaran bulan, terus equals, terus nanti objek sebagai nenek moyang ya. Nenek moyang atau supertipe dalam Java. Setelah itu kita baca ya, objek yang dipanggil ya sebagai parameter itu jika null maka hasil equals adalah false ya. Kita periksa dulu apakah objek nanti yang dipanggil yang akan dibandingkan apakah null atau tidak. Yang kedua, memeriksa apakah objek mereferensi instance yang sama. Kalau kedua objek itu sama, maka dia hasilnya pasti true ya. Ya, jika dibandingkan sama-sama objek pegawai satu, tentu dia sama apa namanya? Dia true ya. Yang ketiga, memeriksa kesamaan kelas kita pakai get class ya kan. Nah, oke, get class ini jangan-jangan ini dibandingkan bukan sesama objek pegawai, tetapi mungkin objek dari kelas lain ya. Jika tidak sama, maka tentu hasilnya false. Terus terakhir kita melakukan memeriksa kesamaan bidang-bidang ya, bidang-bidang instansnya, instance variabel ya. Kita apa dulu overcast dulu objek dari parameter di atas ya. Kita overcast apakah sama dia dengan pegawai, nanti kita overcast dulu, baru setelah itu bidang-bidangnya ya dari setiap
objek yang pemanggil dan dipanggil itu sama nggak? Ini pemanggil, ini yang dipanggil ya. Ini yang dipanggil. Oke, this itu artinya objek pemanggilnya ya. Terus ini adalah objek yang dipanggil nanti. Oke, jika get email nanti set getternya sama dengan null, oke, maka dia false ya. Jika meskipun getter dari objek yang dipanggil itu tidak sama dengan null. Terus begitu juga ya. Ini get email dibandingkan ya. eh, Getter dari objek pemanggil dibandingkan dengan getter dari objek yang dipanggil. Jika tidak sama, maka hasilnya false. Begitu juga dengan bidang nama, kita bandingkan menggunakan apa namanya getter ya, get nama nanti kita ciptakan dibandingkan dengan objek dipanggil ya, dengan yang dipanggil. Begitu juga dengan jabatan dan nanti gaji dan usia ya akan kita bandingkan. Tidak saya tampilkan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengoverride atau mendefinisikan hashcode ya. Keluarannya itu integer ya. Nah, kita kasih masukkan nilai awal prima, terus nanti hasilnya apa gitu. Jika kedua objek sama ya, maka hasil hashnya, nilai hashnya itu pasti sama ya. Kita baca di sini pakai ternary operator. Jika ini email sama dengan nol, maka nilainya nol ya. Kita kasih nol. Jika tidak ya nilai email itu di hashcode. Begitu juga dengan nama, jabatan, dan usia ya. Oke, get usia ini kita bungkus dengan class wrapper untuk membuatnya menjadi objek ya. Nilai integer dijadikan objek integer ya. Maka pakai value of, terus setelah itu kita hashcode. Kalau integer saja tidak memiliki uh, metode hashcode, jadi kita harus bungkus dia dalam kelas integer. Begitu juga dengan apa namanya nilai gaji, kita bungkus dia menjadi objek double sehingga kita bisa menggunakan metode hashcode untuk menghitung nilai hashnya ya. Jadi untuk membandingkan dua objek ya, maka kita perlu mengoverride equals dan hashcode menilai apa ini jika nilai hashnya sama antar kedua objek tersebut maka bisa dipastikan dia sama ya. Oke, gitu ya. eh, yang akan kita implementasikan pada kuliah online kali ini. Oke, sekarang kita buka dulu IDE kita. Kita masuk ke IDE ya. Oke, ini tutup dulu. Sekarang kita ciptakan di source-nya, folder source, sebuah paket, misalnya paket banding ya. Oke, di paket banding tersebut ciptakan kelas pegawai. Oke, tercipta kelas pegawai. Kita ciptakan kelima variabel instance-nya. String nama. Oke, string jabatan ya. String apalagi email ya biasanya. Oke, teacher usia. Buat double gaji. Oke, ini variabel instance kita pada kelas pegawai yang akan kita ciptakan. Kemudian Anda ciptakan konstruktornya. 5 param ya. Pegawai, string nama, string jabatan, string email, integer usia, dan double gaji. Oke. Terus kita berikan ke variabel instance-nya.
Oke, ini dia konstruktor 5 param ya yang akan kita pakai untuk menciptakan objek pegawai nanti yang akan dibandingkan ya. Kemudian kita biasa getter saja ya, setternya nggak usah. Karena untuk kasus ini getter aja yang kita gunakan. Oke, public string get nama return this titik nama. Oke. Terus public string get jabatan. Oke. Terus public string apa lagi? Email ya. Get email plus get usia. Oke, ini dia kelima getter ya untuk kelas sederhana kita ini, kelas pegawai. Kemudian kita akan mengoverride ya. Override eh, equals ya. Nilai baliknya signature-nya boolean terus equals-nya itu parameternya objek ya. OBJ gitu aja. Oke, sekarang seperti yang kita apakan di sini, maka langkah satu memeriksa apakah OBJ null atau enggak ya. Oke, langkah satu memeriksa OBJ null atau tidak ya, objek yang dipanggil. Oke, if OBJ null, then return hasilnya dari objek tentu false. Oke. Kemudian langkah dua memeriksa apakah OBJ mereferensi objek yang sama ya dengan pemanggil. Maka if this ya kan itu objek yang pemanggil OBJ, maka return pasti true ya. Karena objek pemanggil sama dengan objek dipanggil. Terus langkah tiga memeriksa kesamaan kelas pakai get class nanti ya. If objek pemanggil get class ya, kelas tidak sama dengan misalnya OBJ, maka return false ya itu. Jika kelasnya tidak sama ya, misalnya dibandingkan dengan pemanggil adalah objek pegawai tetapi yang dipanggil ya sebagai parameter ini adalah kelas lainnya misalnya, tentu kelasnya sama ya. Tidak sama maka dia return false. Oke. Terus langkah 4 memeriksa apa kesamaan bidang-bidang ya. Bidang atau var instance. Kita typecast dulu di sini pegawai misalnya karena ini super tipe ya kan. Kita masih memeriksa super tipe, maka super tipe ini harus kita typecast menjadi pegawai karena kita ingin membandingkan
objek pegawai di sini ya. Maka kita typecast dia menjadi pegawai, terus di sini OBJ ya. Oke, kita typecast, baru kita bandingkan ya. If this pemanggil get email sama dengan null, meskipun ya if backline get email tidak sama dengan null, maka dia return false. Ya, meskipun ini null, tetapi objek yang dipanggil emailnya tidak null, maka dia tetap false. Oke. Else if, oke, kita bandingkan get email, apakah sama dengan ini, dengan objek yang dipanggil. Oke, return false ya. Begini. Ya, jika ini tidak sama, ya, tidak sama berarti false, not false berarti true, maka dia false. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya hal yang sama untuk get name ya, kita copy aja di sini. Untuk bidang atau variable instance get name ya, di sini kita periksa pakai getter get nama ya. Oke, kita bandingkan sini. Oke, sama ya. Berikutnya untuk jabatan berulang ini pakai getter jabatan aja kita. Oke, ini ya. Di sini memeriksa par instance email ya. Sini meriksa par instance nama. Di sini meriksa par instance jabatan ya. Kita bandingkan. Terus setelah itu memeriksa par instance gaji. Oke, karena gaji ini dia integer, maka kita cara meriksanya beda dong ya. Kita periksa saja gini, if this titik get pakai getter get usia ya, tidak sama dengan yang dipanggil tag lain, misalnya pegawai lain get usia, maka return false. Oke, setelah itu kita periksa lagi, memeriksa par instance gaji dia double. Oke, sama. If pemanggilnya ini get gajinya tidak sama dengan yang dipanggil, maka dia return false. Oke, ini dia. Terus jika semua ini tidak apa namanya, ini tidak memenuhi semua ya, maka dia tentu hasilnya return true. Oke. Ya, jika ini tidak memenuhi, misalnya ini tidak memenuhi, tidak null, terus dia tidak memeriksa, tidak mereferensi objek sama, ini juga memiliki objek apa kelas yang sama dan ini semua sama dan sama-sama, maka ini tidak memenuhi semua, tidak memenuhi semua, maka dia return true ya. Oke. Maka kedua objek itu sama jika diperiksa dengan equals. Oke, metode equals yang kita override. Ya, saya periksa lagi, siapa tahu salah. Get nama, oke, jika sama dengan null, meskipun false, tidak sama,
Nah, bidang namanya dengan objek yang dipanggil ya, false, oke, oke, false. Nah, begitu sih ya, false. Oke, tidak sama false, maka dia juga true. Sekarang kita mengoverride hashcode ya. Dia integer, dia hasilnya. Oke, dia nilai baliknya integer dan dia tanpa apa namanya, tanpa parameter ya. Kalau tadi equals yang harus kita implementasikan atau override adalah dia nilai keluarannya bulan dan masukannya objek. Oke, kemudian kita kasih saja sebuah konstanta, misalnya bilangan prima ya biasanya dipakai 13. Terus kita kasih nilai hasil satu nilai awal. Oke, terus kita kalikan hasil di prima ya. Biasanya gini di hasil. Hasil, terus tambah. Kita pakai ternary operator ya. This get email sama dengan nul. Jika dia sama dengan nul, maka kasih nilai nol ke dia. Jika tidak, this get email dihitung hashcode-nya ya. Hashcode. Oke, ya. Oke, ini jika emailnya nul ya, maka dia dikasih nilai nul, nol. Jika tidak nul, maka dihitung hashcode-nya ya. Hashcode-nya hasilnya integer. Oke. Terus ini juga kita jumlahkan dia. Oke, get email. Oke, oh, get nama. Terus juga untuk get jabatan ya, kita kalikan, jumlahkan semua. Get jabatan. Oke. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang usia kita tambahkan begini, kita bungkus dia dalam kelas integer agar dia menjadi kelas integer, terus kita panggil nilai value-nya, value of ya, agar dia membaca di get usia. Oke. Setelah itu baru kita panggil hashcode-nya. Nah, kalau dia ini saja nggak mau dia ya, dia harus dibungkus menjadi kelas integer hashcode ini. Oke, setelah itu double ya, double this get double, get gaji ya. Oke, setelah itu kita, ah, nah ini dia. Nah ini kita telah apa mengoperate kedua apa ini metode equals dan metode hashcode ya. Oke, sekarang kita buat driver kelasnya uji banding objek. Nah, misalnya. Oke, kita ciptakan entry point-nya main enter ya. Kemudian kita ciptakan objek pegawai ya. Misalnya obj1 kita ciptakan dengan ini ya 4 tadi 5 parameter misalnya namanya. Oke, terus nama apa tadi? Lupa konstruktornya. Nama jabatan email ya, misalnya jabatannya manajer email misalnya string D ya, di bawah aja biar emailnya misalnya
terus pada usia misalnya, terus gaji. Oke, dalam double. Ini objek yang pertama, terus objek yang kedua ya. Coba kita objek yang kedua, terus dengan nilai-nilai bidang sama ya. Terus kita ingin bandingkan ya kedua objek pegawai. Oke, bisa saja kita taruh begini ya, karena dia apa namanya return value-nya boolean, ya kita bisa kasih ke sini juga ya. Dan boolean sama dengan objek pemanggilnya misalnya bj1 terus equals objek yang dipanggil untuk dibandingkan adalah objek 2. Oke, setelah itu tampilkan should enter. Nggak mau. Should enter. Ulangi lagi. Should shortcut ya. Oke, sama. Oke, ini ya. Kita bandingkan ya. Ulangi lagi. True ya, karena memang tadi objek yang dipanggil objek 2 dengan objek pemanggil itu sama ya nilainya. Sebidang-bidangnya sama dan objeknya juga sama ya. Objek kelas pegawai. Sekarang kita banding. Jika misalnya namanya kita kasih eh, line. Oke, terus kita bandingkan. Nah, dia langsung false ya bahwa OBJ1 tidak sama dengan OBJ2. Misalnya namanya sama pun, terus kita ganti gajinya jadi digit 2 di belakang koma itu menjadi 47, kita bandingkan ya. Sama atau tidak. Oh, true ya. Coba kita lihat ke gawat gaji. Tiga lain get tidak sama dengan ini. Harusnya false ya. First instance coba kita uji usia. False. Ini kita kembalikan 43. Tetap false ya jika usia ini kita ganti. Kita cek lagi misalnya di sini jabatan misalnya biasa gitu ya. Kita ganti. Sini sama, kita periksa dulu satu-satu. False ya, beda. Oke, tetap sama. Terus email juga misalnya kita ganti. False ya, usia tadi 29 coba sama. Tinggal email yang beda. False ya. Nah, sekarang ini misalnya kita ganti apanya ya? Bilangan bulatnya misalnya 8. Kita bandingkan perbedaan gaji ya. False ya. 288 dia tetap false dan sini 7. Misalnya kita satu digit belakang komanya kita ganti false ya. Tapi kalau ininya sama 43 misalnya 44 false ya. Tadi berarti salah di sini ya. Di sini beda. Ini kita ganti ya tetap false ya. Oke, jika misalnya udah benar berarti ya. Berarti jika gak kita tambah digit belakang koma, misalnya ini sama, ya, resolusinya tetap sama tidak ya, Pak? False ya, jadi berbeda ya. Jadi belakang koma misalnya ini misalnya 45 di sini 456 itu kita bandingkan tetap false ya. Kalau kita samakan 4 digit belakang koma tetap false. Oke, jadi
Oh, 2687, 329, oh ini kom ya. Oke. Terus kita bandingkan lagi ulang ternyata ini Jim tadi ya. True ya. Jadi dua digit apa ini? 29. Coba kita tadi 43, 4 ulang lagi. Tetap true ya. Financial manager. Oke, ini kita bandingkan tetap true. Kalau ini kita apa? Berarti kalau ini tetap true berarti ada yang salah dengan kode kita. True ya, berarti kita periksa. Gaji double if. Get gaji tidak sama dengan get gaji, benar. Kita periksa dulu. Ya, kita periksa dulu kode kita lagi ya. Ternyata ada yang salah di sini. Untuk getternya di sini get gaji dikasih usia ya, pantas saja ya kasih gaji. Haha, salah. Oke. Terus setelah itu kita bandingkan. Oke, true. Terus kita ubah di sini 4 misalnya. Ya, perbandingan double ini memang agak tricky dicapai. Oke, false ya. 4 ini misalnya kita bandingkan dengan digit belakangnya lagi, tetap false, oke. Begitu ya, jadi hati-hati pada saat getter nih karena tinggal klik-klik oleh smart dari IDE ini ya, kadang-kadang tidak terlihat karena cerdasnya dari IDE kita itu ya. Kemudian lanjutnya kita akan mencoba untuk membandingkan nilai passcode ya. Kita tampilkan aja misalnya, oke, OBJ1 misalnya hash code-nya berapa, terus eh, OBJ2 hash code-nya berapa ya. Nah, ini kadang-kadang langsung ngetik-ngetik gitu cepat malah salah ya. Oke, bandingkan nilai hash code-nya ya. Jika sama, kedua objek tersebut nilai hash code-nya adalah sama ya. Terus kalau kita ubah di sini misalnya nilai gajinya berapa digit, 3 digit belakang koma, ya, maka hash code-nya langsung berubah ya. Oke. Gitu, setelah kita bandingkan maka kita bisa menerapkan ya. Misalnya gini, karena hasil di hash code tadi adalah boolean, maka kita kasih hash code BC1 hash code nilainya apakah sama dengan OBJ2 hash code ya. Oke, hasilnya boolean. Oke, jika kita buat ini sama saja biar ini. Nah, sama, jika true, maka kita tampilkan hmm, silakan. Oh ya, jika sama, kita tampilkan keterangan diuji dengan equals, ya, equals, dan kedua objek sama. Oke. Oke. Oh, ini sama sudah kita pakai untuk membandingkan kedua objek sama tadi. Ya, kita ini kan dulu komentar ya. Sama jika objek dibandingkan tadi dengan equals, maka kita berikan ke boolean sama. Nah, ini kita pakai kode hash. Oke.
Terus if kode hash, maka kita tampilkan juga uh, string diuji dengan hash code kedua objek sama. Oke. Terus else shortcutnya, hmm, oke, kita naik ke dua objek berbeda. Oke, gitu aja ya. Jadi kita logikanya tadi pertama diuji lewat apa? Lewat equals ya. Jika ini hasilnya true, maka ini akan ditampilkan ya. Jika false, maka kedua objek pasti berbeda. Terus setelah di equals diuji, hash code-nya juga diuji ya, boolean-nya. Oke, jika ini true, maka diuji lagi. Jika true, maka ini diuji dengan hash code juga sama ya. Coba kita tampilkan. Oke, kedua objek berbeda karena kita kasih ini 4 digit ya. Digit ketiga berbeda. Coba kita sama. Oke, ditampilkan diuji dengan equals kedua objek sama, diuji dengan hash code kedua objek sama ya. Jadi ketika Anda tambah atau di sini berbeda misalnya, maka dia akan dideteksi bahwa kedua objek berbeda ya. Karena nilai dari variabel instance dari usia berbeda. Dan ini misalnya ini Anda tambahkan misalnya satu digit pada tiga digit belakang koma ya kita ubah. Oke, maka kedua objek juga berbeda ya. Jadi begitu. Kalau ini misalnya ditambah spasi, bagaimana misalnya satu spasi misalnya. Oke, kedua objek pun berbeda ya jika ditambahkan spasi di sini. Begitu juga misalnya ditambahkan spasi di sini, kedua objek berbeda. Oke, jika semua sama, maka dia ke- diuji dengan equals maupun hash code itu kedua objek sama ya. Oke, beginilah eh, apa yang kami sajikan tentang bagaimana membandingkan kedua objek yang kita ciptakan sendiri ya. Ketika Anda menggunakan IDE IntelliJ ini hati-hati ya karena smart editor ini kadang-kadang ini membuat kita lupa ya, tinggal enter 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 padahal berbeda ya yang ditawarkan. Oke, seperti tadi git gaji ternyata di sini usia ya, ternyata hasilnya salah. Oke, karena itu kita kembalikan errornya menjadi gaji. Jadi semuanya benar ya. Jadi begitulah cara kita untuk membandingkan kedua objek ya. Pada equals kita bandingkan objek yang dipanggil itu nul atau tidak. Langkah kedua, apakah mereferensi yang sama? Jika sama, ya tentu returnnya true ya. Terus kesamaan kelas pakai metode getClass ya. Langkah ketiga, langkah keempat kita membandingkan nilai-nilai variabel instansinya ya. Ya, karena di sini objek ya, equals itu adalah parameter objek, maka kita perlu typecast dia ke kelas yang kita inginkan ya, pegawai ya, pegawai gitu. Baru dibandingkan setiap variabel instansnya menggunakan getter ataupun langsung variabel instance nggak masalah ya. Oke, ya, variabel instansnya nama, jabatan, ini usia ya, salah lagi. Usia, terus ini gaji ya. Setelah itu untuk memastikan lagi sama kita perlu mengoverride dari hashcode ya nilai baliknya integer, kita kasih bilangan prima acak, terus kita jumlahkan semua hasil hashcode dari tiap variabel instansnya. Ya, jangan lupa kalau dia integer, maka kita harus pakai kelas pembungkus wrapper integer untuk membuat dia objek integer. Baru kita bisa pakai metode hashcode-nya. Begitu juga nilai double ya, get gaji. Kita bungkus
menggunakan kelas double ya untuk bisa kita menggunakan metode hashcode ya. Setelah itu kita uji di sini ya. Ya, jika kita ubah sedikit dari variabel instance, nilai variabel instance itu, maka kita bisa mendapatkan hasil apakah dia sama atau tidak ya. Kalau ubah dikit, ternyata kasih spasi juga berbeda. Oke, sekian dulu ya bagaimana kita membandingkan kedua objek menggunakan dengan mengoverride metode equals dan hashcode. Sekian dulu dari kami dari Bali G Academy di Kota Balige, Sumatera Utara. Horas.